Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua dalam program spesial kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir sore kali ini. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, sore kali ini senang rasanya saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian yang insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga jelang maghrib tiba nanti. Inilah kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir, dan tentunya nanti Anda bisa bergabung untuk berdialog bersama narasumber. Anda bisa telepon di 0295 385877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan juga lewat 085277 999 101. Telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295 385877. Dan kita sudah sampai pada bahasan surat Al-Ankabut ayat 47 Mitra Pas ya. Sore kali ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM 4 narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari dan semuanya, kita berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun berada, bismillah, mari kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Ankabut ayat ke-47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Jarir yaqulullah ta'ala kama anzalna al-kitab ala man qablaka ya Muhammad minar rusuli kadzalika anzalna ilaikal kitab. Ibnu Jarir menjelaskan tentang ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sebagaimana para nabi-nabi terdahulu Allah berikan kitab sebagai pedoman di dalam dakwahnya, begitu juga Nabi Muhammad SAW juga diberikan Al-Quran sebagai pembimbing petunjuk di dalam kehidupan manusia. Falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bi ay alladzi akhadhuhu fataluhu haqqa tilawatihi min ahbarihim al-ulama al-alqiya ka Abdullah bin Salam wa Salman al-Faris wa asbahuma. Adapun orang-orang ahlul kitab, ada di antara mereka yang membaca Al-Quran, mendengarkan dakwah Nabi, kemudian mereka beriman. Seperti siapa? Pertama adalah Abdullah bin Salam. Ini adalah seorang Yahudi yang masuk Islam. Kemudian ada Salman al-Faris. Salman al-Faris ini asalnya dari Persia. Ayahnya seorang pendeta di sebuah kuil penyembahan api. Ia diberikan tugas oleh ayahandanya untuk menjaga api itu, selalu memberikan kayu bakar untuk menjaga agar keberlangsungan api tersebut. Kemudian Salman memiliki kecerdasan. Mana mungkin api ini adalah Tuhan. Tuhan harus abadi tanpa ketergantungan. Ini api kalau tidak aku beri kayu bakar, dia padam. Akhirnya Salman al-Faris kabur, bertemulah dengan seorang pendeta. Kemudian ia belajar dan menjumpai akhlak dari pendeta itu tidak baik. Ia banyak mengkorupsi uang jamaahnya. Ia banyak berbuat mungkar yang tersembunyi. Akhirnya Salman pergi lagi sampai ketemulah dengan seorang pendeta Kristen Ortodok yang sudah sangat sepuh. Kemudian ia mengungkapkan kegelisahannya seputar masalah agama. Akhirnya pendeta itu membacakan sebuah kitab. Wahai anak muda, kau adalah termasuk pemuda pilihan yang memiliki kecerdasan mencari kebenaran. Tetapi kelihatannya aku tidak bisa lama menemani kamu. Usiaku sudah senja. Dan dari kitab-kitab yang aku baca saat ini sudah waktunya Nabi akhir zaman turun. Dengan ciri-ciri yaitu dilahirkan di Mekah dan bertempat tinggal di Madinah. Kedua, Nabi akhir zaman ini tidak mau menerima sedekah dan hanya mau menerima hadiah. Yang ketiga, baina katifaihi, di belakang di baina katifai ini, antara tulang belikatnya ini ada cap kenabian. Akhirnya berpergilah Salman. Salman al-Faris menemui seorang kafilah, rombongan pedagang-pedagang Arab, mengungkapkan kemauannya untuk ikut serta menuju Madinah, dan Salman pun memberikan sejumlah uang membayar. Akhirnya ia dibawa oleh kafilah dagang Arab itu, tetapi setelah sampai Madinah ia dikhianati oleh para kafilah dagang Arab. Ia dikatakan ini adalah budak. Padahal bukan, Salman bukan seorang budak. Dia seorang bangsawan. Dia sangat tampan, gagah. Tapi ia dikhianati dan dicap sebagai seorang budak, dijuallah ia. Akhirnya sampai ke tangan orang Yahudi, dipekerjakan sebagai pemanen buah kurma. Sehingga pada suatu saat ketika Salman sedang asik memanen buah kurma, kakak beradik dari orang Yahudi ini saling tanya jawab. Kakak, bagaimana menurutmu tentang Muhammad? Apa benar ia seorang nabi utusan Allah? Kemudian saudaranya menjawab, ya kalau kita lihat ciri-cirinya, dia ini benar-benar nabi akhir zaman. Lah bagaimana sikap kita? Apa kita beriman saja atau bagaimana ini? Oh jangan. Kalau kita beriman, kita turun tahta. Nanti kita menjadi pengikut. Kita nggak bisa menjadi pengikut. Kita biasa menjadi seorang leader.
Salman mendengar, turunlah ia. Kemudian ia tanya kepada juragannya itu, mohon maaf bapak-bapak, tadi saya mendengar diskusi panjenengan tentang Nabi akhir zaman. Justru malah orang Yahudi itu marah, kamu dasar seorang budak, gak usahlah kau ikut campur urusan kami, sana kerja. Salman Al-Farisi semakin penasaran. Akhirnya suatu hari ia pungutilah itu kurma-kurma yang jatuh di bawah pohon. Kemudian ia bawa kepada Nabi Muhammad yang mengatakan, wahai Muhammad, karena pada waktu itu belum beriman, ini kurma aku sedekahkan kepada engkau. Kemudian diterima Nabi dan sedikit pun Nabi tidak mencicipinya, langsung diberikan kepada para sahabat. Salman mulai dalam hatinya, oh ini sudah ada tanda-tanda ini kelihatannya. Hari berikutnya ia pungut lagi kurma yang jatuh. Kemudian ia berikan kepada Nabi Muhammad dengan kalimat, ya Muhammad, ini adalah hadiah untuk engkau. Akhirnya diterima Nabi. Nabi memakan sedikit dari kurma itu dan sisanya Nabi bagikan kepada para sahabat. Kata Salman dalam hati, oh ini dua lagi tanda-tanda. Akhirnya suatu saat Salman benar-benar mencari, bersembunyi untuk melihat apakah baina katifaihi ada cap kenabiannya. Biasanya Nabi itu kalau berwudu tidak pernah melepas bajunya. Tapi Allah takdirkan pada waktu itu Nabi melepas bajunya, ia wudu, dan di sana ada Salman melihat jelas baina katifaihi ada cap kenabian. Maka Salman datang memeluk Nabi seraya menangis dan mengatakan, engkau adalah orang yang kucari. Ini adalah cerita Salman Al-Farisi. Falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih. Sebagian para ahli kitab ini juga ada yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min haula'i may yu'minu bih. Dan sebagian orang-orang Arab Quraisy ini juga ada yang beriman. Abu Bakar ini Quraisy, Umar, Utsman, Ali ini Quraisy. Mereka beriman. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Tidaklah mengingkari kepada ayat-ayat Allah kecuali mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa yukti wudu asyamsi bil wasaidi wa hayati. Orang-orang kafir ini bagaikan menutup sinar matahari dengan gulungan benang. Ya nggak bisa. Sinar matahari begitu begitu terangnya, kemudian mereka berusaha menutup kebenarannya seakan-akan dengan menggunakan gulungan benang. Tidak bisa. Jadi agama ini milik Allah, yang mengelola Allah, yang menjaga Allah. Agama ini pernah ditinggalkan oleh orang terbaik, yaitu Nabi Muhammad. Ditinggalkan generasi-generasi terbaik para sahabat, dan ditinggalkan para ulama-ulama terbaik. Dan sampai saat ini agama Islam masih terjaga, karena agama ini milik Allah dan Allah yang mengelola, menjaganya. Sedangkan kita ini hanya khidmah saja. Jadi kita tidak bisa merasa superior kemudian memperjuangkan. Tanpa kita perjuangkan, agama sudah jalan. Ada kita atau tanpa kita, agama tetap jalan. Keberadaan kita saat ini adalah sebagai khidmah kepada agama. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik. Ai qad labista fi qaumika ya Muhammad min qabl an ta'tiya bi hadzal qur'ani umran la taqra'u kitaban wa la tusinu al kitabata bal kullu ahadin min qaumika wa ghairihim ya'rifu annaka rajulun ummi. Bahwa Nabi Muhammad ini sebelum diangkat menjadi nabi, mulai kecil tumbuh berkembang sampai usia muda, Nabi Muhammad berada di tengah-tengah umatnya dalam keadaan ummi, tak bisa menulis, tak bisa membaca. Semua orang tahu. Maka tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini hasil karya Nabi Muhammad, tapi Al-Quran ini benar-benar orisinil, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
La taqra'u wa la taktubu wa hada sifatuhu fil kutubil al-muqaddamati kama qala ta'ala. Nabi tidak diberi kemampuan membaca, menulis, dan justru sifat ummi ini adalah sifat Nabi akhir zaman yang ditulis di kitab-kitab yang terdahulu. Idzal lartabal mubtilun. Seandainya Nabi Muhammad ini memiliki kemampuan membaca menulis, maka pastilah orang-orang itu akan lebih keras penolakannya. Jadi meskipun ada pendapat, ya, sebagian ulama di sini juga diterangkan bahwa Nabi ini ketika perjanjian Hudaybiyah Nabi menulis hadza ma qadu alaihi Muhammad bin Abdullah. Ini dijelangkan oleh Ibnu Katsir bahwa ini yang menulis bukan Nabi Muhammad, tetapi Nabi menyuruh seseorang untuk menulisnya. Atau keterangan yang kedua, bahwa ketika Nabi menulis itu adalah bentuk annahu kataba dzalika ala wajhil mu'jizati. Itu adalah mukjizat dari Allah. Nabi yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi di perjanjian Hudaybiyah Nabi mampu menulis hadza ma qadu alaihi Muhammad bin Abdullah. A'lam. Jadi yang jelas sifat Nabi yang ditulis dalam Al-Quran, ayat yang bayinah, yang jelas, menunjukkan bukti-bukti empiris. Di dalam Al-Quran ini Allah langsung menjaganya. Allah memberikan jaminan, wa inna nahnu lahu lahafidun, dijaga oleh Allah. Dan Allah memudahkan siapa saja yang mau belajar Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal al ilmu bi annaka ma kunta tatslu min qabli hadzal kitab kitaban wa la takhutuhu bi yaminika ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm min ahlil kitab. Al-Quran ini adalah mukjizat yang di dalamnya adalah konsep ilmu pengetahuan. Al-Quran bercerita tentang masa lalu, khobar-khobar umat terdahulu yang pernah diazab Allah. Mulai Nabi Adam, cerita Nabi Idris, Nabi Nuh, kaumnya, kemudian Nabi Hud dan kaumnya Ad, Nabi Shalih dan kaumnya Samud, Nabi Lut dan kaumnya Sadum, diceritakan detail. Ini kalau datangnya tidak dari Allah, tidak mungkin bisa bercerita seperti itu. Kemudian Al-Quran juga menceritakan masa depan, tentang kematian, kehidupan setelah kematian, adanya yaumul ba'as, yaumul mahsyar, adanya surga dan neraka. Selain itu Al-Quran juga berbicara tentang konsep-konsep ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam surah Ar-Ra'du, wa fil ardi qita'um mutajawiratun, bahwa Al-Quran menyatakan bumi ini terdiri dari lapisan-lapisan yang berbeda-beda. Ini sesuai dengan ilmu geografi. Oleh karena itu sifatnya bumi fa'idah ya tamur. Bumi itu mudah longsor. Bumi itu mudah likuifaksi, meleleh, karena terdiri dari lapisan-lapisan yang berbeda. Ini Al-Quran. Ketika ada pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam keluarganya, Al-Quran datang sebagai solusi. Wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Seandainya kita sedang kecewa dengan pasangan kita, ketahuilah bahwa di balik kekurangannya Allah anugerahkan berbagai macam kelebihan. Setidaknya kita memiliki pasangan ini menjadi pelengkap dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki pasangan, sudah melengkapi kehidupan ini. Jadi jangan hanya melihat satu sisi kekurangan, tapi cobalah lihat sisi kelebihan.
Ini Al-Quran. Meskipun Nabi Muhammad seorang nabi yang didukung oleh Allah dan seluruh alam semesta merespon perjuangan Nabi, itu pun Allah mengharuskan Nabi untuk bersifat lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau bersifat keras, maka orang akan menyingkir dari hadapanmu, merasa tidak nyaman berada bersamamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini Al-Quran. Jadi inti dari mukjizat ini, mukjizat itu kan menjelaskan betapa hebatnya Allah dan lemahnya manusia. Seperti contoh tongkat Nabi Musa yang membelah lautan, anak unta di zaman Nabi Solih keluar dari sebongkah batu. Itu menunjukkan hebatnya Allah dan ketidakmampuan manusia. Oleh karena itu Al-Quran juga menerangkannya, bisa membuktikan itu. Untuk membuktikan maha hebatnya Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir, tidak perlu menunggu anak unta yang keluar dari batu, tidak perlu menunggu tongkat yang membelah lautan. Cukup konsep dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Apa yang ada di bumi yang di langit ini, pergantian siang dan malam, ini menunjukkan hebatnya Allah. Tidak ada yang mampu membuat seperti itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita ada tanda-tanda kehebatan Allah. Kita yang sehat seperti ini karena ditopang ada jantung yang bekerja, ada paru-paru, ada sel darah merah, sel darah putih. Memang apa ada yang bisa membuat seperti ini? Ini menunjukkan, cukup sebagai bukti bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ardh walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Yaqulu ta'ala mukhbirun 'anil musyrikina fi ta'alutihim wa talabim ayat. Allah mengabarkan tentang keadaan orang musyrikin, sifat penentangan mereka, dan mereka mencari-cari ayat yang bisa sebagai bukti menunjukkan anna Muhammadan Rasulullah kama ata solih binaqatihi. Jadi orang-orang musyrik Mekah ini mencari-cari hal yang tidak ada. Ketika Nabi memproklamirkan sebagai utusan Allah, orang-orang musyrikin ini mendapat bisikan dari orang Yahudi meminta bukti mukjizat, yaitu sebagaimana Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari sebongkah batu. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, innamal ayatu indallah. Ayat itu terserah Allah. Allah ini memiliki sifat jalal. Allah dengan maha keagungannya tidak bisa dipaksa, tidak bisa diintervensi. Ketika seseorang bahagia karena apa yang ia inginkan terkabulkan, maka itu adalah bukti sifat jamal. Allah maha baik, kasih sayang. Tetapi ketika manusia dalam keadaan susah, mungkin tertimpa sebuah musibah yang tidak ia inginkan, atau memiliki cita-cita yang tidak tersampaikan, itu sebenarnya Allah menunjukkan kepada kita sifat jalal. Allah dengan keagungannya tidak bisa dipaksa. Begitu juga dalam cerita ayat ini, innamal ayatu indallah. Ini adalah sifat jalalnya Allah. Al-Jabbar, nggak bisa dipaksa.
tidak bisa diintervensi, terserah Allah. Innama amrun dzalika ila Allah. Urusan itu urusannya Allah. Fa innahu law alima annakum tahtadun la ajabakum ila su'adikum. Li an hadza sahlun alaihi yasirun ladai. Seandainya Allah menginginkan kalian semua, khitabnya adalah orang kafir Quraisy pada waktu itu, diinginkan menjadi orang yang mendapat petunjuk, ya pasti Allah akan ijabah itu. Akan datang dalam hatinya sebuah keimanan. Tidak perlu menunggu hal-hal yang luar biasa. Misalkan sebagaimana Umar yang awalnya ingin membunuh Nabi Muhammad, tetapi diberi informasi bahwa adiknya Fatimah bin Khattab telah memeluk Islam. Ia datang ke rumah adiknya. Pada waktu itu Umar yang keras, yang pada waktu itu posisinya statusnya masih kafir, mendengar surah Toha dibaca, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Bergetar hati Umar dan menjadikan ia beriman. Kenapa? Ya karena dikehendaki Allah. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan petunjuk, maka ia akan menjadi orang baik. Tapi kalau Allah menghendaki seseorang menjadi sesat, maka siapapun yang mengingatkannya tidak akan mampu merubah hatinya. La ajaba li an hada sahlun. Awalam yakfihim anna anzalna alikal kitaba yutla alaihim. Bukankah sudah cukup kepada mereka, wahai orang-orang kafir Quraisy, ayat Allah turunkan melalui Nabi Muhammad Alkitab Al-Quran yang agung, alladzi fihi khabaru ma qablahum wa naba'a ma ba'dahum wa hakama ma bainahum. Bukankah sudah cukup mukjizat Allah ini, sebuah Al-Quran yang al-azim, yang menerangkan umat terdahulu. Al-Quran menerangkan masa depan yang akan datang, juga berisi sebuah hukum tentang keseharian kita sehari-hari. Misalkan tentang iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, walladzina yutawaffawna minkum madun azwajahu wasiyatan li azwajihim arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Terus tentang hukum-hukum antara kewajiban anak berbakti kepada orang tua, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Terus kemudian kewajiban seorang laki-laki terhadap istrinya, dan banyak berbagai macam. Jadi Al-Quran selain bercerita tentang masa lalu yang sudah terjadi umat-umat terdahulu, bercerita juga tentang masa yang akan datang, kehidupan yang akan datang. Al-Quran juga sebuah konsep hukum, menerangkan tentang hukum-hukum yang kita lakukan sehari-hari. Bagaimana tentang jual beli, bagaimana tentang kita beribadah, muasyarah, dan berbagai macam konsep ilmu pengetahuan. Ini sebuah bukti yang empiris. Jadi tidak usah menunggu mukjizat-mukjizat yang berupa anak unta keluar dari batu atau tongkat yang membelah lautan. Awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u Bani Israel. Ini ayat lain. Dan apakah tidak cukup bukti kepada mereka bahwa ulama-ulama Bani Israel mengetahui tentang ciri-ciri kenabian? Ulama-ulama Bani Israel ini paham betul tentang ciri-ciri kenabian. Sebagaimana cerita tentang Ka'ab bin Al-Akhbar. Ketika ayahnya meninggal dunia, ia jumpai sebuah kotak kecil yang di dalamnya ada lembaran Taurat. Kemudian dibaca, di sana diterangkan akan datang Nabi akhir zaman, ulida bi Makkah wa hajaru ila Madinah. Lahirnya di Makkah dan berpindah di Madinah. Wa sultanhu fi Syam, memiliki kekuasaan di Syam.
Ketika itu Nabi baru hijrah di Madinah. Ka'ab bin Akhbar belum beriman. Karena bagi Ka'ab bin Akhbar masih kurang satu, yaitu memiliki kekuasaan yang ada di Syam. Baru setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, Umar bin Khattab berhasil membebaskan Syam dan Palestina dan menguasai Damaskus. Barulah Ka'ab bin Akhbar beriman. Karena bagi Ka'ab, oh ini sudah sempurna ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih awalam ta'tihim bayyinatun ma fis suhufil ula. Wa qala Imam Ahmad hadatsana Hajat hadatsana Lais hadatsani Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad utiya ma misruhu amana alaihi al-bashar wa inna makana alladhi utitu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aksaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Jadi setiap nabi itu pasti diberikan Allah ayat-ayat bukti-bukti ya, bukti-bukti kenabian, sehingga ada manusia yang beriman kepadanya. Dan Nabi berharap bahwa orang yang beriman kepada Nabi jumlahnya lebih banyak di hari kiamat nanti. Dan ini diijabah oleh Allah, ya kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat yang terbanyak dan umat yang nanti di Yaumul Mahsyar itu jumlahnya paling banyak. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ay huwa a'lamu bima tufiduna fihi minat takdzib. Cukup bagi Allah menjadi saksi antaraku dan kalian. Allah mengetahui apa yang kalian bicarakan tentang pendustaan. Wa ya'lamu ma aqulu lakum min ikhbari anhu bi annahu arsalani falau kunta kadiban alaihi lanang takimu minni. Allah tahu apa yang aku sampaikan benar-benar datangnya dari Allah. Dan Allah tahu apa yang kau dustakan. Sebenarnya kau mengetahui ini kebenaran, tetapi karena engkau diliputi rasa gengsi, ego, kau tidak mau beriman. Dalam ayat lain, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Nabi Muhammad menyembunyikan satu saja dari sebagian firman-firman Allah, maka Allah pun akan la akhadnahu minhu bil yamin, mendapat hukuman, dipegang tangannya, artinya dihukum. Laqata'na minhul watin. Kata Allah, firman Allah, Allah bisa memutuskan urat jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mampu menghalang-halanginya. Wa inna ma'ana sadiqun alaihi fima akhbarukum. Walihada aidani bil mu'jizat al-wadihah. Tetapi Nabi Muhammad datang sebagai orang yang sidik, tabligh, amanah, fatonah. Nabi sebagai orang yang tidak pernah berdusta. Nabi memiliki kecerdasan. Nabi memiliki sifat tabligh, menyampaikan tidak ada satupun risalah yang disembunyikan. Dan Allah menguatkannya dengan mukjizat jelas, bukti-bukti yang empiris. Ya'lamu ma fis samawati wal ar. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada satupun barang samar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Ayyaumal qiyamah sajazihim ala ma fa'alu. Nanti di hari kiamat Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa yuqabiluhum ala ma suna'u fi takdzibihim bil haqq. Allah akan memberikan hukuman atasnya dustakan. Wa isba'um al batil, mereka mengikuti kebatilan.
kadzabu bi rasulillah, mereka mendustakan utusan Allah ma'aqiyamil adillati ala sidqihim, padahal telah jelas ayat-ayat dibawa oleh Rasulullah akan kebenarannya. Wa amanu bit tawaghid wal ausan bila dalilin, orang-orang kafir mengimani kepada tauhid, kepada berhala-berhala yang tidak bisa diterima kebenarannya. Fajzihim ala dzalika annahu hakimun alim, Allah pasti akan membalas mereka karena Allah memiliki sifat hakimun alim. Kita lanjutkan. Wa yasta'jilunaka bil adzab walaula ajalun musamman laja'ahumul adzab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil adzab wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Yauma yaghshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Yaqulu ta'ala mukhbirun an juhadil musyrikin fi isti'jadihim adzaballah ay yaqa'a bihim. Allah menceritakan, menghabarkan tentang kebodohan orang-orang musyrik yang mereka ini kepengen cepat-cepat didatangkan azab. Gigi mongso ibarat orang Jawanya. Wa ba'sullah min ayyakhil alaihim, mereka menantang, ayo turunkan azab cepat sekarang. Jika memang yang kau sampaikan benar wahai Muhammad, turunkan azab sekarang, kata mereka. Kama qala ta'ala wa idh qalu Allahumma in kana hadha wal haqqu min indika fa'amdir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Orang-orang kafir dengan kesombongannya mengatakan, ya Allah, jika ini yang dibawa oleh Muhammad benar, maka cepatkanlah datangkan azab kepada kami. Padahal Allah tidak bisa diintervensi, Allah tidak bisa dipaksa. Apapun yang dikehendaki Allah tidak bisa terhalang-halangi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Allah sudah memberikan ketentuan, azab nanti turun demikian, bentuknya begini, tidak bisa diintervensi. Wala ya'tiyannahum baghtah, azab itu akan Allah datangkan secara mengejutkan, fuj'ah, datang tiba-tiba. Wahum la yash'urun, mereka orang-orang kafir tidak pernah tahu, tiba-tiba saja. Yasta'jilunaka bil adzab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Mereka orang-orang kafir ini istijal, kesusu, tergesa-gesa, meminta disegerakan, diterangkan, didatangkan azab. Padahal neraka jahanam sudah meliputi mereka semua. Jadi ada perkataan menarik dari Ibnu Qayyim al-Jauzi, bahwa keadaan manusia nanti di alam barzah itu sudah bisa terukur dari dunia. Yaitu menurut Ibnu Qayyim dari apa? Dari hatinya. Seseorang yang hatinya banyak bahagianya, banyak berbunga-bunga karena pandai mengelola hati, manajemen kolbu, maka insya Allah itu sebuah tanda nanti di alam barzah ia akan menemukan kebahagiaan. Dan orang yang dalam hatinya ini selalu resah, gelisah, susah karena tak pandai bersyukur, itu tandanya nanti di alam barzah ia akan mengalami yang lebih dahsyat lagi. Maka ada dua surga di dalam surah Ar-Rahman itu, ya surga yang hakikatan ya yang nanti di akhirat, tapi surga dunia itu adalah tenangnya hati. Maka bagi orang yang beriman, orang-orang yang dekat dengan Allah, meskipun jasadnya masih di surga, tapi hatinya sudah, jasadnya masih di dunia maksud saya, tapi hatinya sudah merasakan surga. Kenapa? Karena ia bisa mengelola hati, ia bisa menikmati kehidupan ini, apapun posisinya ia nikmati, perintah Allah ia lakukan, larangan Allah ia tinggalkan, ia syukuri kehidupan ini, maka itu dia telah menikmati surga meskipun ada di dunia. Tapi orang yang hatinya selalu resah, gelisah, tak pandai bersyukur, itu ia sudah tersiksa sebenarnya dalam dunia.
Maka bagi orang beriman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa diukur tentang fisik, diukur tentang materi. Jadi kebahagiaan itu sumbernya dua. Pertama, kebahagiaan yang muncul akibat kepuasan. Yang kedua, kebahagiaan yang muncul akibat ketenangan. Kebahagiaan yang muncul akibat kepuasan itu bersumber dari fisik, dari makan makanan, kemudian bersenggama dengan pasangan. Itu ada batasnya. Orang makan kalau sudah kenyang sudah tidak bisa merasakan nikmat. Begitu juga bersenggama dengan pasangan, jika sudah selesai juga tidak bisa merasakan nikmat. Tetapi kebahagiaan yang sumbernya dari ketenangan itu daiman, nggak ada batasnya. Bahagia ketika ia sholat, bahagia mendengarkan kajian, bahagia menolong saudaranya. Itu nggak ada batasnya, nggak bisa wanoh kalau orang Jawa mengatakan. Tapi kalau kebahagiaan yang bersumber atas kepuasan itu ada batasnya. Dan hidup itu pilihan, silakan. Anda ingin bahagia karena kepuasan atau karena ketenangan. Kalau kepuasan ada batasnya, kalau ketenangan tidak ada batasnya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Yauma yaghshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Nanti orang-orang kafir ini menceritakan tentang ancaman Allah bagi orang kafir. Ditutup semuanya, min fawqihim wa min tahti arjulihim. Atasnya api, bawahnya api, semuanya dikepung api. Naron ahata bihim suradiquha. Api yang menyala, yang bergejolak, yang mengepung, yaitu dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash. Orang-orang kafir di neraka jahanam disediakan tikar dari api dan selimutnya juga dari api. Semuanya api membakar. Wa naqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Kemudian Allah berfirman, ini yang kau cari? Bukankah ini dulu di dunia yang kau minta? Kau minta bukti mana azab, mana siksa, dan ini rasakan di sini. Dzuqu ma kuntum ta'malun. Jadi Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa yang menerangkan tentang janji Allah berupa balasan kenikmatan bagi orang yang beriman dan ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Juga Al-Quran menerangkan tentang konsep ilmu sosial, geografi, apapun itu. Dan Al-Quran ini adalah semuanya bersumber dari Al-Quran. Maka kita sangat bersyukur, berbahagia karena Allah memilih kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diberikan mukjizat Al-Quran. Seandainya mukjizat kita berupa tongkat atau anak unta, memang bisa apa tongkat itu menjawab setiap permasalahan kita? Bisa apa anak unta menjawab setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah kita? Tapi Al-Quran, apapun permasalahan kita, kita kembalikan kepada Al-Quran, semuanya menjadi indah dan semuanya akan menjadi berkah. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Berarti tadi mulai dari ayat 47 sampai ayat 55. Untuk selanjutnya sesi dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, untuk ada mitra pas yang sore kali ini ingin bergabung, saya buka kesempatan, jadi silakan Anda bisa telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp di 085277999101. Yang sore kali ini sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tanda-tanda kenabian ini kan sudah disampaikan turun-temurun. Kemudian tadi hanya ada beberapa orang meyakini, kemudian juga masih ada orang yang takut
ketinggalan atau juga hilang kehormatannya hanya gara-gara tidak mendapatkan tempat atau juga yang disebutkan dalam Al-Quran karena lebih mencintai dunia. Dari Mas Faiz ini yang menanyakan tentang bagaimana dengan keadaan yang sekarang, karena beberapa ayat juga sudah kadang disampaikan ketika ada apologet di Indonesia memberikan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang ayat ini, menunjukkan ke sini bukan karena Tuhan tetapi memang karena Rasul atau utusan. Mohon pencerahannya Bapak. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab, yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka membaca ciri-ciri kenabian dalam kitab mereka. Bahkan mereka lebih mengenali ciri-ciri Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad, daripada anak laki-lakinya sendiri. Ini sebenarnya soal hidayah. Pertama, siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, pasti ia akan menerima. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad pada waktu itu menjenguk pamannya Abi Thalib sakit keras. Nabi menginginkan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah agar aku memiliki hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Tapi Allah tidak berikan itu. Dan Wahsy justru yang pelaku pembunuhan terhadap Hamzah paman Nabi, kemudian justru diberi tobat oleh Allah. Jadi ini menunjukkan hidayah itu milik Allah pertama. Terus kedua, kadang-kadang orang itu tidak mau mengikuti sebuah kebenaran karena ya memang ada ego ya, seperti orang tadi ya, orang Yahudi ya tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad karena ia nanti kemudian ia dinisbatkan menjadi pengikut, tidak mau. Nah, ego ini sebenarnya tidak hanya orang Yahudi saja, kita juga memiliki, dan ini berbahaya sekali. Merasa lebih baik, merasa lebih terhormat, merasa lebih tinggi, itu berawal dari ujub. Ujub itu sebuah perilaku yang tercela yang timbul karena merasa jumawa, melupakan campur tangan Allah. Bisa sukses karena kehebatannya, bisa berhasil karena perjuangannya, melupakan Allah. Maka kita di dalam agama ini dilatih oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mengikutkan kalimat Allah setiap ucapan kita. Bismillah. Ketika mengawali pekerjaan kita ucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Selesai pekerjaan kita ucapkan alhamdulillah. Berarti kita membiasakan Allah. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan sehingga saya bisa begini. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan sehingga saya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Ini untuk melawan ujub. Karena seseorang yang sudah memiliki rasa ujub, maka egonya akan tinggi dan sulit untuk menerima kebenaran. Dan relevansi untuk saat ini juga masih banyak ya. Sekarang yang baru kita bicarakan mungkin tentang alam, bencana alam. Ini sebenarnya juga bagian dari perintah Allah. Menjaga alam, menjaga kelestarian alam adalah bagian menjaga agama Allah. Dhaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kalau manusia perilakunya merusak alam, maka Allah akan timbulkan kerusakan malapetaka akibat perilakunya itu. Jadi menjaga harmonisasi alam adalah menjaga bagian kehidupan manusia itu sendiri. Terus kemudian perilaku korupsi, perilaku menipu, ini juga perintah Allah. Jadi mungkin kalau 14 abad yang lalu orang ini membangkang tidak mau beriman, tapi sekarang orang membangkang dilarang korupsi, tetap korupsi. Orang membangkang diperintahkan Allah berakhlak yang baik, tapi mereka tak mau. Padahal sebenarnya kebaikan itu didefinisikan sebagai al-ma'ruf, sesuatu yang diterima oleh akal. Akal siapa saja melihat orang menjaga alam, menanam pohon pasti senang. Dan kejahatan, keburukan ini disebut sebagai al-munkar, sesuatu yang akal itu mengingkari. Melihat orang berbuat jahat, melihat orang berbuat zalim, berkorupsi, merusak alam, akalnya siapa saja pasti menolak.
maka selaras. Yang membedakan bahwa kita berbuat baik adalah atas dasar ketaatan kita kepada Allah. Jadi mengikuti kebenaran, mengesampingkan ego adalah bagian menjalankan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Baik, sebentar lagi maghrib akan berkumandang. Mohon doanya sebelum kita closing, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah kami, lindungilah kami segenap seluruh tumpah darah kami bangsa Indonesia dari segala macam bencana, ya Allah. Dan semoga saudara-saudara kami yang saat ini sedang tertimpa bencana di berbagai wilayah, di wilayah Aceh, di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, semoga Engkau berikan ketabahan, Engkau berikan pertolongan, semoga mereka tetap cepat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, teguhkan hati kami untuk selalu bersaudara, teguhkan hati kami untuk menjaga amanah-Mu, dan selalu amar ma'ruf nahi mungkar, selalu menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mitra Pas untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya Rifan Ili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit undur diri. Terima kasih informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Radio Pas Pati.